Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana afdhalasy syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan musilatan ila daris salam, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus para alim ulama, para sesepuh, para bapak, para ibu, para ustadz, ustadzah, seluruh jamaah Masjid Jabal Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus adik-adik yang alhamdulillah mulai dari awal sampai akhir istiqomah. Biasanya adik-adik itu sambil membawa itu buku ya untuk minta tanda tangan. Ini kayaknya sudah agak sepi nih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tema yang disampaikan oleh panitia tentang mengejar Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu lari terus kita kejar gitu ya. Bapak Ibu yang dihormati oleh Allah, siapa yang menentukan Lailatul Qadar itu? Siapa kira-kira Bapak Ibu? Sinten sih sing gak ada Lailatul Qadar niku? Man yamtalik Lailatul Qadar. Man yamlik Lailatul Qadar. Allah. Karena Lailatul Qadar itu adalah milik Allah, maka yang kita buru bukan Lailatul Qadarnya, tapi bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah, supaya Allah berkenan untuk kita yang manusia yang lemah, manusia yang banyak dosa, manusia yang banyak khilaf ini bisa dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semuanya, Bapak Ibu jamaah Masjid Jabal Nur semuanya, diperkenankan oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk bertemu Lailatul Qadar. Terlalu mulia Lailatul Qadar dan terlalu rendah kita. Karena itu kita mohon kepada Allah agar Allah mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Lailatul Qadar itu asbabun nuzulnya itu keresahan Nabi, keprihatinan Nabi, kegalauan Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu Bapak Ibu resah, galau, prihatin. Kenapa? Karena melihat umat Bani Israel itu amalnya banyak-banyak, ibadahnya banyak-banyak. Mengapa Bani Israel ini ibadahnya banyak-banyak? Kenapa Bani Israel ini amalnya banyak-banyak? Karena umur mereka rata-rata panjang.
Sehingga ada di antara kaum Bani Israel itu yang bisa berjuang, bisa mengangkat senjata itu sampai 1000 bulan. Berapa 1000 bulan itu Bapak Ibu? 1000 bulan itu sekitar 83 tahun 4 bulan. Itu Bani Israel. Umat Nabi Muhammad resah, galau. Yang diprihatinkan itu bukan dirinya, bukan pribadi Nabi, tapi umatnya. Beliau kepingin umatnya ini ibadahnya banyak, amalnya juga banyak, sehingga bisa menandingi kaum Bani Israel itu. Nabi berdoa kepada Allah, akhirnya doa Nabi dikabulkan, maka turunlah namanya Lailatul Qadar. Ini Bapak Ibu ngantuk apa mendengarkan ini? Mendengarkan nggih? Alhamdulillah. Ini nggak ada beda nih antara mendengarkan dengan ngantuk nih, beda tipis. Jadi itu asbabul nuzulnya, latar belakangnya, backgroundnya itu keresahan Nabi. Nabi resah karena umatnya umurnya pendek-pendek sehingga amalnya sedikit, tidak seperti kaum Bani Israel yang umurnya panjang-panjang, amalnya pun juga banyak. Maka turun Lailatul Qadar. Dengan Lailatul Qadar ini Bapak Ibu, amal umat Nabi Muhammad, ibadah umat Nabi Muhammad tidak kalah dengan kaum Bani Israel yang umurnya panjang-panjang itu. Sebab apa? Ibadah qiyamul lail, sedekah satu malam yang bertepatan dengan Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih utama daripada beramal, beribadah, qiyamul lail, bersedekah 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Ini umat Nabi Muhammad luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam surat apa Allah menjelaskan tentang Lailatul Qadar ini? Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Kami turunkan Al-Qur'an, dhamir itu kembali kepada Al-Qur'an. Kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam yang mulia karena di dalamnya Al-Qur'an diturunkan. Bapak Ibu, Lailatul Qadar mulia karena di dalam malam Lailatul Qadar diturunkan kitab apa? Al-Qur'an. Ramadan menjadi mulia karena pada bulan Ramadan diturunkan kitab suci Al-Qur'an. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, Raisul Malaika, ketuanya malaikat, karena malaikat Jibril menyampaikan wahyu berupa Al-Qur'an. Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia karena Nabi Muhammad menerima wahyu berupa Al-Qur'an. Umat Nabi Muhammad menjadi umat yang terbaik juga karena umat Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Rasulullah disampaikan kepada kita, yaitu kitab suci Al-Qur'an. Semuanya yang berkaitan dengan Al-Qur'an menjadi mulia. Tadi Ustadz yang baca, yang jadi imam tadi, Masya Allah, walaupun yang dibaca pendek ayatnya, alam taroh sama li'ilah, tapi Masya Allah luar biasa. Insya Allah kita ini karena ahli Quran semuanya, rajin baca Quran Bapak Ibu, kita semuanya insya Allah kita menjadi umat yang paling mulia. Amin Allahumma amin. Jadi Al-Quran diturunkan itu secara keseluruhan. Secara apa? Keseluruhan itu pada malam Lailatul Qadar 30 juz. 30 juz 6666 ayat, 114 surat. Itu diturunkan sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Kemana?
Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran dari Lauh Mahfud. Awalnya di Lauh Mahfud, diturunkan ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Diturunkan secara sekaligus. Setelah itu Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa kejadian yang terjadi pada masa itu. Itu selama kurang lebih 23 tahun. Ada yang mengatakan turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah atau langit dunia kepada Nabi Muhammad ini selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, digenapkan 23 tahun. Itu pada malam Lailatul Qadar secara sekaligus. Setelah itu turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah Lailatul Qadar itu? Napa Bapak Ibu Lailatul Qadar itu? Ada 3. Yang pertama, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa artinya? Qiyamul lail, sedekah, ibadah, amal soleh yang dilakukan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan ibadah dalam 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malaikat pada turun dari langit. Malaikat pada turun dari langit ke dunia ini, ke bumi ini atas izin Allah untuk mengatur urusan manusia sampai pada tahun yang akan datang. Jadi urusan kita diatur oleh Allah mulai tahun ini, mulai malam Lailatul Qadar ini sampai tahun yang akan datang. Makanya beribadahlah supaya Allah menentukan, mentakdirkan yang baik untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, malaikat yang turun jumlahnya menurut para ulama lebih banyak daripada jumlah kerikil yang ada di atas bumi. Aktsar min adadil hasab. Saking banyaknya. Ada yang ke Masjid Jabal Nur, ada yang ke rumah Bapak Ibu. Cuman masalahnya ketika malaikat turun itu kita sedang apa itu? Kalau kita sedang ibadah, wah, ibadah kita pada waktu itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Tapi kalau sedang ngorok, wah ini persoalan. Itu yang kedua. Yang ketiga, salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu selamat, sejahtera, tidak ada kejahatan, tidak ada keburukan sampai terbit fajar. Bahkan malaikat memberi salam kepada kita umat Islam yang beribadah. Malaikat mengucapkan salam kepada kita semuanya. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, kapan Lailatul Qadar itu turun? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar turun pada bulan Ramadan dan itu pada masa Nabi. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi Lailatul Qadar. Ini pendapat yang pertama. Pendapat ini lemah. Pendapat yang kedua, Lailatul Qadar masih tetap turun setiap Ramadan. Jadi setiap Ramadan. Juga ada pendapat lain yang mengatakan Lailatul Qadar turun pada bulan Ramadan pada 10 hari terakhir, 10 malam terakhir. Ada pula yang mengatakan Lailatul Qadar turun pada bulan Ramadan pada 10 malam terakhir pada malam ganjil. Pada malam apa? Ganjil. Nah, ini puasa ini mulai Senin, sekarang ganjil. Kalau yang puasanya mulai Selasa, sekarang genap. Nah, mulai katit turun double ini. Karena ikhtilaful ummah. Jadi ini ikhtilaful ummah rahmatun, ya. Rahmah itu. Karena akhirnya malaikatnya ekstra kerjanya. Yang mestinya turun cuma sekali, ini turun 2 kali, ya. Jadi semuanya diakomodir. Yang puasanya startnya Senin, Lailatul Qadarnya lain dengan yang Selasa, kira-kira begitu. Semuanya dapat Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang saya hormati, ada yang mengatakan pada malam ganjil, malam 27. Malam berapa? 27. Ini pendapat mayoritas ulama.
Ada pula yang mengatakan malam 21 dan malam 23. Macam-macam, ada 40 pendapat. 40 pendapat tentang Lailatul Qadar ini. Yang jelas ini Bapak Ibu, Allah rahasiakan kapan Lailatul Qadar turun. Allah sembunyikan Lailatul Qadar itu. Supaya apa? Supaya kita bersungguh-sungguh beribadah pada 10 malam terakhir. Itu hikmahnya. Kenapa Lailatul Qadar ini kok dirahasiakan, disembunyikan oleh Allah? Ya. Karena itu kita harus mengejar Lailatul Qadar ini pada 10 malam terakhir ini. Bapak Ibu yang belum sempat iktikaf, masih ada kesempatan. Ini masih malam 24. Bagi yang puasanya mulai Senin, ini malam 25. Ayo kita kejar. Kalau Nabi itu tidak pandang bulu, itu malam ganjil atau malam genap. Pokoknya 10 malam terakhir Nabi selalu melakukan iktikaf. Nabi itu Bapak Ibu, idza dakhalal asyrul awakhir, Nabi itu kalau sudah masuk 10 malam terakhir, yang dilakukan Nabi ahyal laila, beliau menghidupkan malamnya. Malam dihidupkan serasa kayak siang. Nah, kalau bisa masjid ini jangan ditutup kalau malam 10 malam terakhir ini, biar jamaah semangat. Kalau perlu ada sahur bersama. Ini takmirnya mana ini? Sekali-kali sahur bersama malam 27, biar semangat ini. Sambil kita mengejar Lailatul Qadar. Siap Bapak Takmir? Sahur bersama. Saya pernah diundang, tidak usah ngundang saya, yang lain banyak kiai yang lain. Saya pernah diundang di salah satu masjid, disuruh ngimami acara iktikaf. Setelah iktikaf, sholat, zikir, kita makan bareng sebelum subuh. Nikmat sekali itu. Jadi jangan buka bersama saja, ditambah sahur bersama. Ya, buat kas ini untuk kepentingan, untuk kemaslahatan jamaah. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya. Apalagi kasnya, saya dengar kasnya lumayan masjid sini. Untuk apa kalau bukan untuk kemaslahatan jamaah? Itu Rasulullah. Yang pertama beliau hidupkan malamnya. Yang kedua aiqadha ahla, beliau bangunkan keluarganya. Beliau bangunkan keluarganya, beliau ajak ke masjid untuk itikaf. Bapak Ibu, kalau malam Lailatul Qadar, kalau kebetulan bapak-bapak bangun, bapak-bapak membangunkan ibu-ibu apa tidak? Ibu-ibu jawab, dibangunkan oleh bapak-bapak apa tidak? Mboten. Wah, egois bapak-bapak ini. Saya tanya ibu-ibu, ibu-ibu kalau malam Lailatul Qadar, kebetulan ibu-ibu bangun duluan, ibu-ibu membangunkan bapak-bapak apa tidak? Jawab bapak-bapak? Enggak juga egois ini ya. Nabi itu kalau malam Lailatul Qadar itu beliau bangunkan itu. Istrinya beliau bangunkan, anak-anaknya beliau bangunkan untuk diajak ibadah. Kapan lagi? Kita ini belum tentu Ramadan akan datang ada di sini. Bisa jadi kita sudah di alam barzakh. Kapan lagi kita untuk mendapat malam 1000 bulan ini? Terus yang terakhir, Nabi itu kalau Lailatul Qadar Bapak Ibu, itu syaddal mi'zar. Syaddal mi'zar itu apa artinya? Syaddal mi'zar itu ada dua makna. Yang pertama, syaddal mi'zar itu artinya beliau meninggalkan istri-istrinya. Maksudnya meninggalkan di sini apa? Sementara waktu beliau tidak melakukan hubungan suami istri 10 malam terakhir. Ini kira-kira kuat gak bapak-bapak jamaah Masjid Madinah Luhur ini? Bapaknya kuat, ibunya yang gak kuat. Ibu-ibu kuat gak? Bapaknya yang gak kuat. Ya, niru Nabi lainnya aja ya. Kalau bisa 10 malam terakhir sementara libur dulu, nanti di jamak takhir setelah hari raya. Jamak takhir. Itu Bapak Ibu. Jadi beliau itu sementara tidak melakukan hubungan suami istri. Ada makna yang kedua dari syaddal mi'zar itu, beliau bersungguh-sungguh beribadah. Jadi Nabi itu 10 malam pertama semangat ibadah, 10 malam kedua lebih semangat lagi, tapi 10 malam terakhir lebih semangat lagi. Kita enggak di Sidoarjo Surabaya ini 10 malam pertama masjid penuh sampai takmirnya kualan karena kebanyakan jamaah, beludaknya jamaah, akhirnya sampai menggelar tikar. 10 malam kedua tambah sepi. Itu masjid lain ya, masjid lain yang di sana. Ya. 10 malam terakhir
barisannya tinggal 2. Ya untung masih tinggal 2 itu. Ya, ini padahal Nabi kalau malam terakhir itu 10 malam terakhir semakin semangat. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kita harus lakukan pada malam Lailatul Qadar ini adalah kita beribadah. Ada 3 tingkatan ibadah untuk menjemput Lailatul Qadar, untuk mengejar Lailatul Qadar. Pertama, ibadah semalam suntuk. Ibadah semalam suntuk, mulai ba'da tarawih sampai fajar. Kuat apa tidak Bapak Ibu ini? Kalau nggak kuat, yang kedua, tingkatan kedua itu beribadah mayoritas malam itu, muqdhamul lail, sebagian besar malam. Kalau sebagian besar malam mampu apa tidak? Tadi malam saya kebetulan ini bukan riak, bukan pamer ya. Saya ikut di Masjid Agung itu, Masjid Al-Akbar. Oh, itu mulai jam 1 sampai jam 3 itu ya. Itu boleh di sana. Tapi boleh juga di masjid kita. Yang penting iktikaf harus di masjid. Di masjid manapun boleh. Mau Masjid Akbar, mau Masjid Jabal Nur boleh. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya pingin di rumah juga boleh. Tapi namanya bukan iktikaf, tapi ibadah juga. Jadi ibadah itu ada yang namanya iktikaf. Kalau di masjid namanya iktikaf, asalkan kita niat. Makanya kalau ke masjid jangan lupa niat iktikaf. Jangan tidak niat. Kalau tidak niat berarti menjadi ibadah biasa. Tapi kalau kita niat, maka ibadah kita menjadi iktikaf. Kalau di rumah, apa Lailatul Qadar bisa juga masuk ke rumah kita, malaikat bisa. Itu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga, ini yang paling ringan. Yaitu melakukan sholat tarawih, sholat isya berjamaah, dan kemudian dilanjutkan juga nanti sholat subuh berjamaah. Itu sudah mendapat Lailatul Qadar, tapi itu yang tingkatan paling rendah. Makanya di malam Lailatul Qadar jangan sampai tidak sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Insya Allah kalau kita masih sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, kita dapat Lailatul Qadar. Itu tingkatan yang terendah. Jadi 10 malam terakhir jangan sampai enggak sholat isya berjamaah, jangan sampai tidak sholat subuh berjamaah. Meskipun kita tidak qiyamul lail, itu sudah termasuk mengejar Lailatul Qadar. Tingkatan rendah. Milih yang rendah apa yang paling tinggi apa yang sedang-sedang? Oh, yang rendah ya. Ya. Yang terakhir, Bapak Ibu, kalau malam Lailatul Qadar ini silakan baca doa apa saja yang sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi ada satu doa yang ini lebih utama dan harus kita baca, kita perbanyak membaca doanya, yaitu doa yang diajarkan Nabi kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, kalau saya menghidupkan malam Lailatul Qadar, doa apa yang saya baca? Terus Nabi mengajarkan kepada istrinya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ditambah karim juga boleh, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau jadi imam mimpin jamaah diganti dia fa'fu anni tapi fa'fu anna. Kalau ada imam kok fa'fu anna, fa'fu anni, itu imamnya mendoakan dirinya sendiri, tidak usah diamini itu. Mosok mendoakan jamaah kok fa'fu anni. Fa'fu anni itu untuk kita sendiri, tapi kalau fa'fu anna untuk kita semua. Doa-doa yang lain silakan dibaca, tapi jangan tinggalkan doa. Bareng-bareng. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Insya Allah Engkau akan mengampuni dosa-dosa kami semuanya. Kalau dosa-dosa kami ini sudah Engkau ampuni, maka insya Allah apapun permohonan, apapun permintaan kita pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya doa itu adalah minta ampunan kepada Allah. Kalau sudah diampuni itu, insya Allah segala sesuatunya akan menjadi mudah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.